Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi public speaking, yaitu mempresentasikan beberapa teori dalam hubungan internasional. Nah, pada presentasi hari ini saya akan membahas teori Green Theory dalam perspektif hubungan internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Muhammad Nabil dari HI 19 semester 5. Oke, langsung saja. Dalam Green Theory atau dalam teori hijau, pemikiran ekologis lebih memperhatikan kepentingan alam itu sendiri daripada hanya kepentingan kemanusiaan di dalam alam atau di alam itu sendiri. Green Theory atau teori hijau menangkap orientasi ini dalam hal nilai atau value dan agensi politik. Namun yang terikat dengan apa yang harus dihargai oleh siapapun dan bagaimanapun mendapatkannya. Teori hijau termasuk dalam teori kritis atau critical theory. Dalam arti bahwa isu lingkungan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan antara diri kita sendiri dengan orang lain dalam konteks masyarakat dan pengambilan keputusan secara kolektif. Nah, pada masa gilirannya atau pada masanya, hal ini selalu menimbulkan pertanyaan tentang di mana letak atau batas-batas komunitas politik untuk masalah lingkungan yang melampaui batas. Pertanyaan-pertanyaan ini berupa pertanyaan pada dalam tanda kutip ya, level komunitas politik apa, seperti itu. Nah, yang harus kita cari solusinya tentunya. Bagi ahli teori hijau, jawabannya ditemukan dalam gagasan alternatif tentang asosiasi politik berdasarkan hubungan ekologis kita. Menurut Eckersley, ada 3 karakter teori hijau. Yang pertama itu ekosentris, dalam penolakan terhadap pandangan dunia yang antroposentris, yaitu hanya menempatkan nilai moral manusia sebagai nilai utama dengan mengabaikan nilai-nilai yang lain seperti ekosistem, makhluk hidup, dan lain-lain. Karakter yang kedua yaitu batas-batas pertumbuhan. Ia ingin bilang bahwa pertumbuhan ekonomi dan populasi manusia saat ini telah menghasilkan serangkaian krisis yang saling berhubungan, seperti sumber daya yang cepat habis dalam waktu yang singkat, kapasitas penyerapan lingkungan yang terbatas dalam mengolahnya, sampah sisa industri. Dan karakter yang ketiga yaitu desentralisasi. Teori politik hijau sangat mendukung bentuk desentralisasi karena hal tersebut dianggap lebih mampu dalam pembentukan masyarakat yang aktif dalam menjaga lingkungan. Selain itu, pemerintah lokal juga lebih dimudahkan seperti itu. Nah, dengan 3 karakter politik hijau tersebut, teori politik hijau memberi kontribusi terhadap hubungan internasional berupa peningkatan hubungan antar negara dalam upaya penyelesaian masalah lingkungan yang menjadi aset ekosistem dunia, karena pada saat ini isu mengenai lingkungan telah bersifat global. Saya ingin menyinggung teori hijau dan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini kan adalah masalah lingkungan yang dominan di zaman kita, yang disebabkan oleh ketergantungan kita yang berbahaya pada bahan bakar fosil. Teori hijau membantu kita untuk memahami hal ini dalam kaitannya dengan nilai-nilai ekologi jangka panjang daripada kepentingan manusia dalam jangka pendek. Kepentingan ini umum dikerjakan oleh negara melalui investasi dalam teknologi, tetapi tidak ada solusi teknis yang mudah untuk perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Tapi dalam perspektif teori hijau, kebuntuan teknis ini membutuhkan perubahan dalam nilai dan perilaku manusia, dan oleh karena itu
kita memberi peluang bagi inovasi politik atau bahkan perubahan secara transformatif dalam lingkungan politik global. Dalam perspektif teori hijau tentang perubahan iklim kita memahaminya iklim itu sebagai konsekuensi langsung dari pilihan kolektif manusia. Secara khusus, pilihan-pilihan ini telah mengarah pada praktik ekonomi antroposentris secara historis dari kelompok politik atau negara yang secara historis sewenang-wenang yang telah mengeksploitasi alam dalam kepentingan jangka pendek mereka sendiri. Nah, perubahan iklim ini menghadirkan kasus ketidakadilan yang jelas bagi manusia sekarang dan masa depan dalam maksudnya secara tidak bertanggung jawab dan melakukan atau menimbulkan kerusakan ekosistem secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu solusi membutuhkan teori nilai ekosentris atau bisa kita sebut ecocentris theory of value, dan sikap yang lebih etis daripada instrumen atau eksploitatif ya terhadap hubungan manusia di masa depan. Nah, teori hijau membantu kita untuk mendefinisikan kembali isu-isu seperti perubahan iklim dalam kaitannya dengan nilai ekologi jangka panjang daripada kepentingan politik yang hanya untuk memenuhi kepuasan jangka pendek sendiri. Nah, perubahan iklim menurut teori HI dapat menjelaskan mengapa perubahan iklim menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh negara karena persaingan ekonomi dan disintensif untuk kerjasama. Namun ini tidak dapat memberi kerangka kerja secara alternatif untuk menjelaskan bagaimana hal ini dapat ditangani. Hubungan internasional dewasa ini telah terlalu fokus pada negara, kepentingan nasional. Mereka dari negara-negara ini mungkin harusnya lebih kooperatif seperti kota, komunitas, NGO atau organisasi non pemerintah dan gerakan sosial peduli lingkungan atau Green Social Movement. Nah, dapat kita simpulkan bahwa bagi hubungan internasional, green teori ini atau teori hijau ini membantu kita untuk mencermati kembali hubungan antar negara, ekonomi, dan lingkungan. HI biasanya menetapkan ini dalam konteks globalisasi yang dilihat dari perspektif secara terbatas, yakni negara dan pasar. Tetapi globalisasi juga melibatkan peluang yang mengembangkan nilai ekologi global bersama. Green teori ini memiliki potensi untuk secara radikal membongkar gagasan tentang negara-negara berdaulat yang beroperasi dalam persaingan, dan dengan demikian menjadi bagian dari tren pasca Westphalia dalam pemikiran HI. Tentu saja ya, kontribusi yang lebih besar dari teori HI ini secara kapasitasnya dalam tinjauan kritis HI terletak pada asal-usul yang sangat berbeda. Teori hijau mengambil ekologi planet sebagai titik awal dan melihat melampaui struktur politik ekonomi kita saat ini. Teori hijau dengan demikian mampu menawarkan tidak hanya deskripsi secara alternatif tentang dunia kita, tetapi juga logika yang berbeda untuk memahaminya dan bagaimana cara yang mungkin kita lakukan untuk mengubahnya. Teori hijau kemungkinan besar akan terganggu dan diorientasikan kembali oleh teori hijau, bukan karena hijau akan memenangkan argumen, akan tetapi karena ahli teori HI mau tidak mau harus memberikan penjelasan yang secara koheren ya tentang bagaimana kita semua hidup secara berkelanjutan di planet ini. Ini berarti bahwa pada titik tertentu kita mungkin harus berhenti berteori tentang antar nasional, tentang kepentingan negara, akan tetapi kita harus sama-sama bahu-membahu untuk menjaga bumi ini atau menjaga kehidupan secara jangka panjang.
seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Begitu.